pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Berjumpa kembali dalam Berita Mataram hari ini. Jumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Banjir bandang menerjang 4 desa di Kabupaten Sumbawa, 4 rumah hanyut. Operasi pekat jelang pemilu, polisi sita puluhan motor dan tahan juru parkir liar. Rayakan Imlek, warga Tionghoa di Mataram ramai bersembahyang di kelenteng dan wihara. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Sumbawa menyebabkan luapan air sungai yang merendam rumah di sejumlah wilayah pada Jumat sore. BPBD mencatat banjir merendam ribuan rumah di 4 kelurahan, yakni Pekat, Brangbara, Bugis, dan Kelurahan Brangbiji. 4 rumah dan 1 unit mobil milik warga juga hanyut terbawa banjir. Dalam sebuah video amatir, seorang warga tampak ikut hanyut bersama rumahnya hingga 3 km namun bisa menyelamatkan diri. Petugas mengimbau warga mengungsi sementara untuk mengantisipasi banjir susulan. Terdampak bencana banjir ini, upaya penanggulangan dari pemerintah seperti apa, Pak? Setelah kami melakukan investigasi penyelamatan korban bencana, pertama kita laksanakan di penyelamatan jiwa. Alhamdulillah ada 1 orang yang tadi di bawah air beserta rumahnya sudah selamat. Sehingga untuk korban jiwanya 0. Nah, yang terdampak banjir itu tadi sebanyak 6.278 jiwa. BPBD mencatat banjir di 4 kelurahan di Kabupaten Sumbawa menyebabkan 1.489 rumah terendam, 4 rumah hanyut, 1 unit mobil hanyut, dan 6.278 jiwa terdampak. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Sumbawa. Puluhan desa di 5 kecamatan di Kota Bima terendam banjir usai hujan deras mengguyur wilayah tersebut sejak Jumat sore. Selain fasilitas publik, banjir juga merendam ratusan rumah warga hingga sepinggang orang dewasa. BPBD setempat mencatat banjir menyebabkan 3.000 lebih keluarga terdampak, yakni di Kecamatan Rasanai Barat, Empuda, Asakota, Rabah, dan Kecamatan Rasanai Timur. Hingga Sabtu malam, banjir masih merendam ratusan rumah akibat luapan air dari Sungai Padalu karena tidak mampu menampung air hujan dari pegunungan. Sebagian besar warga terpaksa mengungsi ke tempat aman untuk sementara. Banjir kalau kita ratakan secara umum setinggi dadanya orang dewasa, merata mulai dari ujung timur Kelurahan Purga batas RT 3 sampai dengan Sarata Kelurahan Purga. Dan yang terparah adalah Kampung Sigi, tidak ada kompromi lagi. RT 9, RT 8, 10, 3 RT semula merata. Untuk warga apakah sudah diungsikan? BPBD Kota Bima mendata banjir akibat luapan Sungai Padolo menyebabkan sebanyak 8.461 jiwa di puluhan desa terdampak dan merendam permukiman di 5 kecamatan. Tim Liputan melaporkan dari Kota Bima. Puluhan warga Kabupaten Sumbawa pulang ke rumahnya setelah banjir mulai surut. Warga ingin menengok rumah dan perabotan mereka setelah direndam banjir bandang. Sebagian warga juga membersihkan rumah dengan menyingkirkan lumpur dan sampah yang terbawa banjir. Sejumlah petugas juga membantu percepatan penormalan jalan dengan menerjunkan mobil eksavator untuk menyingkirkan sampah dan bebatuan dari jalan utama. BPBD menyatakan banjir dipicu pendangkalan sungai akibat tersumbat sampah. Banjir ini kan multi penyebabnya, bukan satu aja. Ya, bisa saja curah hujannya tidak terlalu tinggi, tetapi karena memang topografi kita juga cukup curam. Kemudian kondisi prasarana kita juga tadi ada daerah yang di bawah elevasi muka air
banjir ya pasti terkena lah seperti itu. Jadi semua multi kan, bukan tidak bisa kita hanya salahkan satu, tetapi kayaknya ini berbagai jenis potensi yang menyebabkan banjir tersebut. BPBD masih mencatat total kerugian dan kerusakan fasilitas publik hingga perumahan akibat banjir. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Sumbawa. Ratusan alat peraga kampanye calon legislator dan partai politik diturunkan Satuan Tugas Terpadu Pengawas Pemilu Kota Mataram Minggu pagi. Penertiban menyasar seluruh jalan protokol, fasilitas publik, kantor pemerintah, tempat ibadah, dan pasar tradisional. Seluruh atribut kampanye diturunkan tanpa terkecuali untuk menghormati masa tenang selama 3 hari menjelang pemilihan. Selain itu, petugas juga mengimbau parpol dan caleg mencopot sendiri baliho yang berada di lingkungannya. Kota Mataram beserta jajaran Bawaslu, Provinsi dan Kota Mataram melaksanakan apel siaga pengawasan yang akan ditindaklanjuti dengan penertiban terhadap semua alat peraga kampanye yang masih terpasang yang belum diturunkan oleh masing-masing partai politik maupun tim sukses pasangan calon. Bawaslu berharap warga menghormati masa tenang dengan tidak memasang atribut, baliho atau poster parpol dan caleg, serta tidak melakukan aktivitas kampanye dengan melibatkan massa demi terciptanya pemilu yang jujur dan berkualitas. Emi Kusuma melaporkan dari Kota Mataram.